Malam itu hujan turun sangat deras, menyisakan hawa dingin yang menusuk hingga ke dalam tulang. Saya sedang merapikan beberapa berkas lama di dalam kamar, ketika tiba-tiba ponsel di atas meja bergetar polat. Sebuah pesan singkat masuk dari nomor yang sangat tidak asing. No milik sahabat karib saya. No Reno, jantung saya seketika berhenti berdetak. Selama beberapa detik saat membaca baris kalimat di layarnya. Datanglah ke rumah tua di ujung jalan malam ini. Aku menunggumu untuk terakhir kalinya. Begitu bunyi pesan tersebut. Masalahnya adalah Reno sudah meninggal dunia. Tepat 1 minggu yang lalu akibat kecelakaan tabrak lari yang sangat tragis. Saya masih ingat dengan jelas bagaimana tangis histeris ibunya di pemakaman dan bagaimana tanah merah itu menutup peti jenazahnya. Pikiran saya langsung berkecamuk, mencoba mencari penjelasan logis yang mungkin bisa menenangkan kepanikan ini. Mungkin ada orang iseng yang menggunakan nomornya, atau ponsel lama Reno terjatuh ke tangan orang jahat. Namun, ada getaran aneh dalam diri saya yang terus mengatakan bahwa pesan itu benar berasal dari Reno. Rasa penasaran yang bercampur dengan rasa rindu kepada sahabat lama akhirnya mengalahkan logika sehat saya. Tanpa berpikir panjang, saya langsung menyambar jaket tebal dan kunci motor yang tergantung di balik pintu. Ibu sempat menegur saya dari arah dapur, memperingatkan bahwa cuaca di luar sedang sangat buruk dan tidak aman. Saya hanya menjawab seadanya. Berbohong mengatakan ada urusan mendesak dengan seorang teman kuliah. Saat melangkah keluar pagar rumah, angin malam langsung menyapu wajah saya dengan kelebatan. Hawa dingin yang tidak biasa. Sepanjang perjalanan, jalanan kota terasa sangat sepi seolah-olah seluruh kehidupan telah tersedot hilang ke dalam kegelapan. Cahaya lampu jalan yang remang-remang membuat bayangan pepohonan di tepi jalan tampak seperti raksasa yang bergerak gelisah. Beberapa kali motor saya serasa oleng, seperti ada sesuatu yang tidak terlihat sedang mencoba menahan laju kendaraan. Pikiran saya terus melayang pada sosok Reno, semasa hidupnya yang selalu ceria dan penuh dengan teka-teki. Saya tidak pernah menyangka bahwa kotekiterakia dari dirinya akan seberbahaya dan semencekam ini. Rumah tua di ujung jalan itu akhirnya terlihat berdiri dengan angkuh di balik semek belukar yang liar. Rumah tersebut sudah kosong selama belasan tahun. Semenjak pemilik pertamanya dikabarkan hilang secara misterius dalam semalam. Kegelapan di sekitar bangunan itu terasa sangat pekat, seolah menolak cahaya bulan yang berusaha menembus awan hitam. Saya memarkirkan motor di bawah. Pohon beringin besar yang daunnya berdesis pelan ditiup angin malam. Suasana di tempat itu begitu sunyi. Bahkan suara jangkrik pun tidak terdengar sama sekali. Saya berjalan perlahan menuju pintu kayu besar yang tampak sudah lapuk dan mulai keropos di beberapa bagian. Tepat saat kaki saya menginjak anak tangga teras yang dingin, pintu besar itu mendecit terbuka dengan sendirinya. Bau busuk yang sangat menyengat, mirip perpaduan antara tanah basah dan bangkai yang membusuk, langsung menyergap indera penciuman. Dari dalam kegelapan ruang tamu yang gulita, terdengar sebuah suara bisikan yang sangat saya kenal memanggil nama saya. "Now, kau akhirnya datang. Masuklah." Pintunya tidak pernah dikunci. Bisik suara itu dari sudut ruangan. Saya melangkah melewati daun pintu dengan perasaan yang bercampur aduk antara ketakutan yang luar biasa dan rasa penasaran. Begitu melangkah ke dalam, pintu di belakang saya langsung tertutup keras dengan dentuman yang mengguncang seluruh ruangan. Suasana seketika menjadi gelap gulita, membuat saya harus meraba dinding yang terasa lembab dan dingin.
Aroma busuk yang tadi tercium di luar kini semakin pekat, seolah mengendap di setiap sudut rumah tua ini. Saya menyalakan lampu senter dari ponsel untuk menerangi jalan dan mencoba mengusir kegelapan cahaya senter yang terbatas. Mulai membedakan bayangan perabotan tua yang ditutupi oleh kain-kain putih berdebu. Di tengah ruang tamu, terdapat sebuah meja kayu bundar dengan 2 kursi yang saling berhadapan dengan rapi. Di atas meja tersebut, sebuah lilin hitam berukuran besar menyala, dengan api yang berwarna kebiruan yang aneh. Di dekat lilin, tampak sebuah foto masa SMA kami berdua yang bingkainya sudah retak cukup parah. Saya mendekati meja itu dengan tangan yang gemetar hebat, menyadari bahwa semua ini telah dipersiapkan dengan sangat matang. "Duduklah, aku sudah menunggumu sangat lama di sini." Sebuah suara kembali terdengar. Kali ini berasal dari arah belakang saya. Saya membalikan badan dengan cepat. Namun cahaya senter saya tidak menangkap sosok apapun di dalam ruangan. Hanya ada sekelebat bayangan hitam yang bergerak sangat cepat memotong ruangan menuju ke arah tangga lantai 2. Jantung saya berdegup kencang hingga suaranya terdengar jelas di telinga saya yang mulai berdenging. Saya tahu saya harus pergi sekarang juga. Namun kaki saya terasa sangat berat seolah terpaku ke lantai tanah entah mengapa. Ada dorongan supranatural yang sangat kuat yang memaksa saya untuk melangkah mendekati tangga kayu tersebut. Setiap anak tangga yang saya injak mengeluarkan suara derit yang melengking, memecah kesunyian malam yang mencekam di dinding sepanjang tangga. Bea-bea dekat foto tua pemilik rumah terdahulu yang matanya seolah bergerak mengikuti setiap langkah saya. Suhu udara di sekitar saya turun secara drastis, membuat napas yang keluar dari mulut saya membentuk kabut tipis. Saya merasa seperti sedang berjalan menembus batas antara dunia nyata dan dunia yang sama sekali berbeda. Saat mencapai lantai 2, saya melihat sebuah lorong panjang dengan deretan kamar-kamar yang pintunya tertutup rapat. Di ujung lorong tampak sebuah pintu kamar yang terbuka sedikit, memancarkan cahaya kebiruan yang sama seperti lilin di bawah. Dari dalam kamar itu terdengar suara isak tangis yang sangat pilu dan penuh dengan penderitaan yang mendalam. Suara itu jelas adalah suara Reno, sahabat saya yang sedang menangis terseduh-seduh seperti menahan rasa sakit yang luar biasa. Rasa iba sesaat mengalahkan rasa takut saya, membuat saya melangkah cepat menuju kamar di ujung lorong itu. Saya mendorong pintu kamar itu perlahan hingga terbuka lebar, menampilkan pemandangan yang membuat bulu kuduk berdiri sempurna. Di sudut kamar membelakangi saya duduk sesosok tubuh dengan pakaian yang sama, persis seperti yang dikenakan Reno saat kecelakaan. Bahunya berguncang hebat seiring dengan suara tangisnya yang kini mulai berubah menjadi suara tawa kecil yang terdengar sangat mengerikan. "Kenapa kau lama sekali? Aku kesepian di bawah tanah yang gelap itu," ucap sosok itu sambil perlahan mulai memutar kepalanya ke belakang. Kepala sosok itu berputar dengan sudut yang tidak manusiawi, diiringi suara gemertak tulang leher yang patah dengan sangat jelas. Saat wajahnya menghadap ke arah saya harus menahan jeritan di tenggorokan karena pemandangan itu sangat mengerikan. Wajah itu memang menyerupai Reno, namun kulitnya sudah berwarna abu-abu pucat dengan memar kebiruan di sana-sini. Matanya melotot putih tanpa ada bagian hitam. Dalesean sela bibirnya yang robek mengalir cairan kental berwarna gelap. Sosok yang menyerupai sahabat saya itu tersenyum lebar hingga memperlihatkan deretan giginya yang tampak menghitam. Saya mundur beberapa langkah hingga punggung. Saya membentur lemari tua di belakang dengan keras hingga mengeluarkan suara berdentum. Ponsel di tangan saya terjatuh ke lantai, membuat arah cahaya
Senter menjadi kacau dan menciptakan beng yang menari aneh. Sosok itu perlahan mulai berdiri dari kursinya. Bergerak dengan gestur tubuh yang kaku dan petata seperti boneka rusak. Setiap kali kakinya melangkah maju, lantai kayu di bawahnya mengeluarkan suara berderit, seolah menahan beban yang sangat berat. "Jangan takut, ini aku, sahabat yang selalu kau rindukan setiap malam," bisiknya dengan suara yang bergema. Rasa takut yang luar biasa membuat saya kehilangan kemampuan untuk berbicara. Hanya tenggorokan yang mengeluarkan suara tercekat. Saya mencoba meraih ponsel di lantai. Namun tiba-tiba hawa dingin yang sangat pekat mengunci pergerakan tangan saya secara total. Bayangan hitam yang besar dan tebal mulai muncul dari balik tubuh Reno, merayap naik ke dinding dan langit-langit kamar. Ruangan itu kini terasa sangat sempit, seolah Dainia bergerak maju untuk menjepit tubuh saya hidup-hidup. Bau busuk bangkai yang tadi sempat mereda, kini kembali menyerang dengan intensitas yang berkali-kali lipat lebih kuat. Sosok Reno kini sudah berada tepat di depan saya. Hanya menyisakan jarak beberapa sentimeter saja dari wajah saya yang pucat. Saya bisa merasakan embusan napasnya yang sedingin. Es dan berbau amis darah mengenai permukaan. Kulit wajah saya secara langsung. Tangan kaku dengan kukuku yang menghitam mulai terangkat. Mencoba menyentuh pipi saya dengan gerakan yang sangat pelan namun pasti. Pada saat sentuhan, kulit dinginnya mengenai pipi. Sebuah penglihatan gaib yang sangat mengerikan langsung terlintas di dalam pikiran saya. Saya melihat proses terjadinya kecelakaan tragis itu, namun dari sudut pandang yang sama sekali berbeda dan menakutkan. Dalam penglihatan itu, saya melihat Reno tidak ditabrak oleh mobil biasa, melainkan ditarik oleh belasan tangan hitam dari dalam selokan. Makhluk-makhluk tanpa wajah itu menyeret tubuhnya ke tengah jalan tepat saat sebuah truk besar melintas dengan kecepatan tinggi. Reno berteriak memanggil nama saya berulang kali. Sebelum tubuhnya hancur tergilas, roda-roda besi yang sangat besar itu. Penglihatan itu terasa begitu nyata hingga saya bisa merasakan rasa sakit yang luar biasa menjalar ke seluruh tubuh saya sendiri. Saya menyadari bahwa kematian Reno bukanlah kecelakaan biasa, melainkan sebuah tumbal dari kekuatan gaib yang sangat jahat. Ketika penglihatan itu berakhir, sosok Reno di depan saya tiba-tiba mengeluarkan jeritan melengking yang memekakan telinga. Seluruh kaca jendela di kamar itu pecah berantakan bersamaan dengan suara jeritan yang syarat akan kemarahan dan dendam. Kekuatan tak kasat mata melemparkan tubuh saya ke arah pintu hingga saya terjatuh keras di atas koridor luar yang gelap. Ponsel saya hancur berkeping-keping, meninggalkan saya dalam kegelapan total bersama dengan suara langkah kaki kaku yang mulai mendekat. Dalam kepanikan, saya merangkak dengan bertumpu pada kedua tangan, mencoba mencari jalan keluar dari lantai kutukan ini. Kegelapan di lantai dua kini terasa jauh lebih pekat dan seolah memiliki tekstur yang tebal dan lengket di kulit. Saya merangkak dengan tergesa-gesa. Namun lorong yang tadinya lurus kini terasa bertur tanpa ujung yang jelas. Setiap kali saya melewati sebuah pintu kamar, terdengar suara gedoran keras dari dalam seolah ada sesuatu yang memaksa keluar. Suara langkah kaki kaku di belakang saya tidak pernah berhenti. Selalu menjaga jarak yang konstan seakan sedang mempermainkan mangsanya. Saya berulang kali memanggil nama Tuhan dalam hati, berharap ada keajaiban yang bisa menuntun saya kembali ke tangga. Napas saya memburu pendek-pendek, sementara keringat dingin mengalir deras, membasahi seluruh pakaian yang saya kenakan malam itu. Tiba-tiba, tangan saya menyentuh sesuatu yang cair dan kental di atas lantai kayu yang sedang saya raba. Ketika saya mendekatkan wajah untuk melihat,
Bau amis darah yang sangat segar langsung menusuk hidung dengan sangat tajam. Cairan itu mengalir dari bawah salah satu pintu kamar, membentuk genangan luas yang mulai membasahi celana saya. Di dalam genangan darah itu, saya bisa melihat pantulan samar wajah Reno yang sedang tertawa menyeringai ke arah saya. Saya tersentak ke belakang dan berusaha berdiri untuk berlari. Sekuat tenaga tanpa memedulikan arah lagi di dalam kegelapan. Namun, setiap kali saya berbelok, saya selalu kembali ke depan kamar dengan genangan darah yang mengerikan itu. Rumah ini telah berubah menjadi sebuah labirin gaib yang mengunci ruang. Dan waktu bagi siapa saja yang terperangkap di dalamnya. Favi, suara bisikan gaib kini mulai terdengar dari segala arah, membisikkan kotek kutukan dalam bahasa kuno yang tidak saya mengerti. Telinga saya mulai mengeluarkan darah hangat akibat tekanan energi supranatural yang terlalu besar di tempat ini. Di tengah keputusasaan, sebuah cahaya putih yang sangat redup tiba muncul di ujung lorong yang lain, membentuk siluet tangga. Tanpa berpikir panjang tentang kemungkinan jebakan, saya langsung berlari menuju cahaya itu dengan sisa tenaga yang ada. Namun, tepat sebelum saya mencapai anak tangga pertama, langit-langit di atas saya runtuh menjatuhkan balok kayu besar. Balok itu jatuh tepat di depan saya, menutup jalan keluar, tunggal dan memercikan debu-debu hitam yang menyesakkan dada. Saya terbatuk-batuk hebat, sementara udara di sekitar tempat itu perlahan-lahan mulai habis dan terasa sangat mencekik dari balik kepulan debu hitam. Sosok Reno kembali muncul dengan wujud yang jauh lebih hancur dari sebelumnya. Setengah dari wajahnya kini sudah mengelupas memperlihatkan tulang rahang yang putih dan otot yang berkedut mengerikan. Tangan hitam bertubuh besar yang tadi ada di dalam penglihatan. Saya kini tampak mencuat dari balik punggung sahabat saya itu. Makhluk itu mengendalikan tubuh Reno seperti sebuah boneka tali, menggerakkannya maju untuk menyelesaikan apa yang telah mereka mulai. Kau tidak bisa pulang. Kau sudah berjanji untuk menemani aku selamanya di tempat ini. Ucap suara itu bertumpuk. Saya mundur hingga tubuh saya terpojok di ujung dinding lorong yang buntu tanpa ada jalan untuk menghindar lagi. Sosok itu mengangkat kedua tangannya, yang kini dipenuhi oleh kuku-kuku panjang yang tajam berkilau dalam kegelapan malam. Saya memejamkan mata erat-erat, bersiap menerima akhir hidup yang tragis di tangan entitas jahat yang mengatasnamakan Zahabat Sia. Namun, tepat sebelum tangan itu merobek kulit saya, terdengar suara dentang jam dinding kuno berbunyi sebanyak 12 kali. Bunyi itu menggema dengan sangat keras, membuat seluruh ilusi di sekitar saya bergetar hebat seolah akan runtuh. Suara dentang jam 12 malam itu seolah memecah kekuatan gaib yang sedang mengikat seluruh ruangan di lantai 2. Sosok Reno dan makhluk hitam di belakangnya mendadak kaku, lalu perlahan memudar seperti asap yang tertiup angin. Kondisi lorong yang tadinya berdarah dan hancur berantakan kembali menjadi lorong rumah tua yang sunyi, berdebu dan kosong. Saya terduduk lemas di lantai, mencoba mengatur napas yang tersengal-sengal, sambil meyakinkan diri bahwa saya masih hidup. Keheningan kembali menguasai rumah tua itu. Namun itu adalah keheningan yang jauh lebih menakutkan karena penuh ketidakpastian. Saya memaksakan diri untuk berdiri, menggunakan dinding sebagai tumpuan karena kedua kaki saya masih gemetar dengan sangat hebat. Jalur menuju tangga kini sudah terbuka kembali tanpa ada halangan. Balok kayu runtuh seperti yang saya lihat sebelumnya. Saya melangkah turun dengan sangat hati-hati, tidak ingin membuat suara sekecil apapun yang bisa mengundang perhatian makhluk itu kembali. Di lantai bawah,
Lilin hitam di atas meja bundar ruang tamu ternyata masih menyala dengan api kebiruannya yang statis. Namun, kali ini ada sesuatu yang berbeda di bawah. Meja kayu bundar tersebut yang menarik perhatian saya. Sebuah kain terpal tua yang berdebu tampak menutupi sesuatu yang berukuran cukup besar di lantai bawah meja tersebut. Rasa penasaran yang aneh kembali menguasai diri saya. Menekan rasa takut yang seharusnya membuat saya segera berlari keluar rumah. Saya mendekati meja itu, lalu dengan satu gerakan cepat, saya menarik kain terpal tua itu hingga terlepas sepenuhnya. Di balik terpal itu, terdapat sebuah pintu rahasia menuju ruang bawah tanah yang terbuat dari besi berkarat tebal. Dari sela-sela pintu besi itu, tercium bau busuk yang sama persis dengan bau yang saya rasakan sejak pertama datang. Pintu besi itu tidak dikunci, hanya diganjal oleh sebuah batu hitam besar yang permukaannya dipenuhi dengan pahatan lambang mistis. Saya menggeser batu itu dengan susah payah, lalu mengangkat pintu besi yang terasa sangat berat hingga engselnya berdecit nyaring. Sebuah tangga semen yang curam mengarah turun ke dalam kegelapan yang tampaknya jauh, lebih dalam dari ruang manapun. Dari arah bawah, terdengar suara bisikan lemah yang kali ini terdengar sangat tulus. Bukan suara penuh ancaman seperti sebelumnya. "Tolong aku, jasadku ada di sini. Mereka menyembunyikannya," bisik suara itu, yang merupakan suara asli Reno sebelum meninggal. Saya menyadari dengan ngeri bahwa apa yang dikuburkan di pemakaman seminggu lalu mungkin bukanlah jasad Reno yang sebenarnya. Dengan keberanian yang tersisa, saya melangkah turun ke ruang bawah tanah itu, menggunakan korek api yang saya temukan di meja. Ruangan bawah tanah itu sangat sempit, dengan daing tanah yang basah, dan dipenuhi oleh akar pohon yang menjuntai. Di tengah ruangan, di atas sebuah altar batu, terbaring sesosok mayat yang kondisinya sudah mulai membusuk akibat udara lembab. Cahaya korek api yang temara memperlihatkan pakaian dan kalung perak yang selalu dikenakan oleh Reno semasa hidupnya. Air mata saya langsung menetes melihat kondisi sahabat saya yang dijadikan tumbal dan disembunyikan di tempat terkutuk ini. Tepat saat saya menyentuh tangan dingin jasad Reno, seluruh ruangan bawah tanah, mendadak bergetar dengan guncangan yang sangat hebat. Tanah di dinding mulai runtuh, dan dari dalam kegelapan di sudut ruangan, sepasang mata merah darah berukuran besar menyala. Makhluk pemilik rumah tua ini telah terbangun, menyadari ada penyusup yang telah menemukan rahasia paling kelam yang mereka sembunyikan. Suara tawa menggelegar memenuhi ruangan, menutup jalan tangga naik dan mengunci saya bersama jasad sahabat saya di dalam tanah. Guncangan di dalam ruang bawah tanah semakin hebat, membuat tanah-tanah kering dari langit berjatuhan, menimpa kepala dan punggung saya. Sepasang mata merah darah di sudut ruangan itu perlahan bergerak maju, membelah kegelapan dengan aura kelam yang membuat dada saya terasa sangat sesak. Korek api di tangan saya tiba-tiba mati secara mendadak, menyisakan kegelapan total yang pekat dan aroma busuk yang kian menyengat. Dalam kebutaan itu, saya bisa mendengar suara deri tulang yang bergeser, disertai suara langkah kaki yang berat mendatangi altar tempat jasad Reno bersemayam. Saya meraba-raba tanah dengan panik, mencoba mencari pegangan atau jalan untuk menjauh dari entitas mengerikan tersebut. Tiba-tiba, sebuah tangan yang luar biasa besar dan berbulu kasar mencengkeram pergelangan kaki kiri saya dengan kekuatan yang sanggup meremukkan tulang. Rasa dingin yang menjalar dari cengkeraman itu seketika melumpuhkan seluruh saraf kaki saya, membuat saya berteriak histeris menahan kesakitan. Saya mencoba menang dengan kaki yang bebas,
Namun rasanya seperti menghantam dinding beton yang sangat kokoh dan tidak bergerak sedikit pun. Tubuh saya mulai diseret secara perlahan di atas permukaan tanah yang kasar, menuju ke arah sudut ruangan yang gulita tempat makhluk itu berada. Dalam keputusasaan yang teramat sangat, saya hanya bisa mencakar tanah basah di bawah tubuh saya yang terseret. Tepat ketika tubuh saya hampir menyentuh bayangan hitam besar itu, jasad Reno di atas altar tiba-tiba memancarkan cahaya kebiruan yang redup namun konsisten. Cahaya itu memancar dari kalung perak yang melingkar di lehernya. Sebuah kalung persahabatan yang dahulu kami beli bersama saat masih remaja. Makhluk yang mencengkeram kaki saya mendadak melengking kesakitan. Seolah-olah cahaya redup tersebut adalah api yang membakar kulit gaibnya. Cengkeraman pada kaki saya terlepas, memberikan saya kesempatan untuk merangkak, mundur menjauhi sudut ruangan yang mengerikan itu. Saya melihat sekilas siluet makhluk itu, bertubuh tinggi besar dengan wajah hancur tanpa mata, melainkan hanya ada lubang hitam yang menganga. Suara bisikan Reno kembali terdengar di telinga saya. Namun kali ini suaranya tidak lagi berasal dari luar, melainkan bergema langsung di dalam kepala saya. Ambil kalungku, lari ke atas dan bakar rumah ini. Hanya itu cara untuk membebaskan jiwaku dan menyelamatkan dirimu. Ucap suara itu dengan nada yang sangat mendesak. Dengan sisa tenaga yang ada, saya memaksakan diri berdiri dan melompat ke arah altar, mengabaikan rasa sakit di kaki kiri saya yang mati rasa. Tangan saya gemetar hebat saat menyentuh kulit leher. Jasad Reno yang sudah mengeras dan terasa sedingin. Es batu di puncak musim dingin. Saya menarik kalung perak itu dengan kuat hingga putus. Dan seketika itu juga seluruh ruangan bawah tanah berguncang. Layaknya dilanda gempa bumi dahsyat, tangga semen yang menjadi satu-satunya. Jalan keluar mulai retak dan runtuh. Zatu pezatu, karena guncangan yang tidak kunjung berhenti tersebut. Saya berlari sekencang mungkin, melompati puing tanah dan batu yang berjatuhan dari lengket yang kian merendah karena ambrol. Makhluk bermata merah itu mengaum murka. Suaranya menggetarkan gendang telinga hingga mengeluarkan darah segar yang terasa hangat mengalir di pipi. Tangan-tangan hitam berukuran kecil tiba-tiba muncul dari dalam dinding tanah, berusaha menggapai pakaian dan mencakar wajah saya saat saya mencoba memanjat ke atas. Saya terus merangkak naik dengan menutup mata, hanya mengandalkan insting dan genggaman erat pada kalung perak Reno di tangan kanan. Dengan satu hentakan terakhir yang menguras seluruh energi, saya berhasil meloloskan diri keluar dari lubang pintu besi ruang bawah tanah tersebut. Saya segera membalikkan badan dan mendorong pintu besi tebal itu hingga menutup rapat, lalu mengganjalnya kembali menggunakan batu hitam berpahat lambang mistis. Dari bawah lantai, terdengar suara hantaman keras yang mencoba mendobrak pintu besi tersebut hingga permukaannya bergetar hebat. Nafas saya terengah-engah. Dada saya naik turun dengan cepat sementara. Pari-pari saya terasa terbakar oleh debu dan hawa gaib yang pekat. Saya tahu waktu saya sangat terbatas. Makhluk di bawah sana akan segera menjebol pintu besi itu dalam hitungan menit saja. Saya berdiri di ruang tamu yang kini suasananya terasa jauh lebih menekan dibandingkan saat pertama kali saya menginjakkan kaki di sini. Lilin hitam di atas meja kayu bundar masih menyala. Namun apinya kini berganti warna, menjadi merah darah yang memancarkan hawa sangat panas di sekeliling meja. Bayangan-bayangan hitam tanpa bentuk mulai bermunculan dari dinding, menari-nari dalam gerakan yang sangat aneh dan tidak wajar. Saya berjalan mendekati meja tersebut. Teringat pesan terakhir dari arwah Reno untuk membakar rumah tua. Terkutuk ini secepat mungkin. Namun
Saya tidak memiliki korek api atau pemantik, apapun karena benda itu sudah jatuh dan hilang di ruang bawah tanah. Pandangan saya tertuju pada lilin hitam besar yang menyala di tengah meja. Satu-satunya sumber api yang ada di dalam ruangan ini. Saat saya melangkah mendekat, foto masa SMA kami yang bingkainya retak tiba-tiba mulai mengeluarkan cairan merah kental dari sela-sela kacanya. Cairan itu mengalir membasahi permukaan meja kayu, membentuk sebuah lingkaran sempurna yang mengitari lilin hitam dan foto kami berdua. Bau amis darah yang sangat pekat kembali menyeruak, membuat perut saya mual dan kepala saya mendadak terasa pening luar biasa. Di dalam lingkaran darah tersebut, perlahan muncul tulisan-tulisan kuno yang tampak seperti sebuah mantra pengikat jiwa yang sangat jahat. Saya menyadari bahwa rumah ini bukan sekadar tempat kosong, melainkan sebuah altar persembahan kuno yang digunakan untuk memelihara kekuatan kegelapan. Reno telah dijebak dan dibawa ke tempat ini untuk dijadikan tumbal agar entitas jahat tersebut tetap bisa eksis di dunia manusia. Ketika saya hendak meraih lilin hitam itu, sepasang tangan tak kasat mata tiba-tiba mencekik leher saya dari arah belakang dengan sangat kuat. Tubuh saya terangkat beberapa sentimeter dari lantai, membuat kaki saya mendang udara kosong dalam upaya mencari pijakan. Oksigen di dalam paru saya menipis dengan cepat, dan pandangan mata saya mulai kabur dilingkupi bintik hitam yang berputar. Dalam kondisi setengah sadar antara hidup dan mati, saya merasakan kalung perak Reno di genggaman tangan saya. Mendadak menjadi sangat panas. Rasa panas itu membakar telapak tangan saya, namun anehnya memberikan suntikan energi spiritual yang luar biasa besar ke dalam tubuh. Saya memaksa tangan kanan saya memegang kalung untuk bergerak naik, menghantamkan kalung perak itu ke arah udara kosong di belakang leher saya. Sebuah jeritan melengking bernada tinggi terdengar di dekat telinga saya, bersamaan dengan terlepasnya cekikan gaib yang mematikan tersebut. Tubuh saya jatuh terjerembab ke atas lantai kayu, membuat saya terbetuk hebat sambil menghirup udara sebanyak-banyaknya. Sambil merangkak dengan sisa kekuatan yang ada, saya meraih ujung kain taplak meja kayu yang menopang lilin hitam tersebut. Dengan satu tarikan kasar, saya menjatuhkan lilin hitam itu ke arah gorden, jendela tua yang sudah lapuk dan kering di sudut ruangan. Api merah darah dari lilin itu langsung menyambar kain gorden dengan kecepatan yang sangat tidak masuk akal. Seolah kain itu telah disiram bensin. Kobaran api langsung membesar, merayap naik ke langit-langit kayu, dan menciptakan kepulan asap hitam yang tebal dan menyesakkan. Namun, bukannya mereda, suara tawa mengerikan dari ruang bawah tanah justru terdengar semakin keras dan menggelegar memenuhi seluruh isi rumah. Kebakaran itu tidak membuat entitas jahat di dalam rumah ini melemah, melainkan justru memicu kemarahan mereka secara menyeluruh. Pintu besi ruang bawah tanah yang tadi saya ganjal dengan batu hitam tiba-tiba hancur berantakan menjadi kepen kecil. Dari dalam lubang yang menganga, kabut hitam pekat melesat keluar, membawa serta puluhan tengkorak gaib yang melayung di udara. Ruang tamu kini telah berubah menjadi neraka dunia yang sesungguhnya, dikelilingi oleh api merah yang membara dan kabut hitam yang mematikan. Saya berbalik menuju pintu keluar utama. Namun pemandangan di depan saya membuat seluruh harapan saya untuk selamat seketika musnah. Pintu utama rumah tua yang menjadi satu-satunya jalan untuk melarikan diri kini telah hilang, digantikan oleh dinding bata tebal yang kokoh. Saya memukul-mukul dinding bata itu dengan tangan kosong hingga buku jari saya pecah dan mengeluarkan darah segar. Namun tidak ada hasil. Api di sekeliling saya terus membesar,
melalap habis perabotan tua. Namun anehnya, suhu di dalam ruangan justru terasa sedingin es yang membeku. Udara yang saya hirup terasa sangat berat, seolah setiap tarikan napas membawa racun gaib yang perlahan menghentikan detak jantung saya. Suara tawa makhluk-makhluk tak kasat mata itu terdengar saling bersahutan dari balik kobaran api yang menari-nari liar. Tiba-tiba, suasana di sekitar saya berubah secara drastis dalam sekejap mata, membuat kesadaran saya menjadi sangat kacau. Api dan asap hitam menghilang secara misterius, digantikan oleh pemandangan koridor sekolah SMA kami pada waktu malam hari yang sepi. Saya berdiri di depan loker tua milik Reno, dan dari kejauhan terlihat sosok Reno berjalan mendekati saya dengan senyuman cerianya yang khas. Dia mengenakan seragam sekolah yang bersih, tampak sangat sehat seolah semua kejadian mengerikan sebelumnya hanyalah mimpi buruk belaka. "Hei, kenapa kau melamun di sini? Ayo pulang, hari sudah sangat larut," ucap Reno sambil menepuk pundak saya dengan ramah. Sentuhan tangan Reno terasa sangat nyata dan hangat, membuat pertahanan logika saya sempat goyah karena rasa rindu yang teramat dalam kepada sahabat saya. Untuk beberapa detik, saya benar-benar percaya bahwa saya telah kembali ke masa lalu dan semua teror ini telah berakhir. Kami berjalan bersama menyusuri koridor sekolah yang sunyi, membicarakan hal-hal sepele tentang tugas kuliah dan rencana masa depan kami. Namun, ketika saya melirik ke arah bawah, saya menyadari sebuah kejanggalan yang sangat mengerikan yang membuat darah saya mendidih. Tubuh Reno sama sekali tidak memiliki bayangan di bawah sorot lampu koridor, dan langkah kakinya tidak mengeluarkan suara sama sekali. Saya segera menghentikan langkah kaki saya, membuat Reno turut berhenti dan berbalik, memandang saya dengan ekspresi wajah yang perlahan berubah datar. "Ada api, ah? Kenapa kau berhenti berjalan?" tanyanya dengan nada suara yang mendadak berubah menjadi monoton dan dingin tanpa emosi. Saya menggenggam erat kalung perak di dalam saku jaket, menyadari bahwa ini semua adalah ilusi tingkat tinggi yang diciptakan makhluk itu untuk merebut jiwa saya. "Kau bukan Reno. Reno yang asli tidak akan pernah menjebakku ke dalam kegelapan seperti ini," teriak saya dengan penuh penekanan di setiap kalimat. Wajah Reno di depan saya seketika mulai retak layaknya topeng porselen yang jatuh berantakan ke atas lantai beton yang keras. Kulit wajahnya mengelupas, memperlihatkan daging merah yang membusuk penuh belatung di baliknya, dan matanya kembali melotot putih tanpa kornea. Koridor sekolah yang indah itu runtuh berantakan, seperti potongan kertas yang terbakar, mengembalikan saya ke dalam ruang tamu rumah tua yang sedang dilalap api besar. Saya ada di atas lantai, menyadari bahwa saya hampir saja menyerahkan jiwa saya secara sukarela kepada ilusi mematikan tersebut. Makhluk bermata merah dari ruang bawah tanah kini sudah berdiri tepat di atas saya, siap untuk menghujamkan cakarnya dengan kekuatan gaib yang sangat besar menekan tubuh saya hingga saya tidak bisa bergerak sama sekali di atas lantai kayu yang mulai rapuh terbakar. Makhluk itu mengangkat tangan kanannya yang besar, di mana kuku-kukunya tampak dilapisi oleh enak energi hitam yang berniut mengerikan. "Deniut, jiwa yang kuat, kau akan menjadi pengganti yang sempurna untuk melengkapi ritual keabadian kami di tempat ini," ucap suara berat yang seolah keluar dari dalam tanah bawah kaki saya. Saya hanya bisa menatap cakar itu dengan pasrah. Sementara jilatan api di sekitar kami mulai membakar ujung pakaian yang saya kenakan. Tepat sebelum cakar makhluk itu merobek dada saya, sebuah kekuatan spiritual yang sangat besar meledak dari kalung perak Reno yang berada di saku jaket.
Cahaya biru yang luar biasa terang memancar keluar, membentuk sebuah perisai pelindung yang menahan hantaman cakar mengerikan tersebut hingga menciptakan dentuman keras. Makhluk bermata merah itu terpental ke belakang beberapa meter, melolong murka karena serangannya berhasil digagalkan oleh kekuatan persahabatan kami. Perisai cahaya itu perlahan memudar, bersamaan dengan munculnya siluet arwah Reno yang asli, berdiri di antara saya dan makhluk kegelapan tersebut. Wujud Reno kali ini tampak tenang, berselimut cahaya putih terang yang memancarkan rasa damai yang mendalam. Ini adalah kesempatan terakhirmu. Gunakan seluruh sisa tenagamu untuk mendobrak dinding di sebelah kananmu. Di sana ada titik lemah gaib rumah ini, teriak arwah Reno tanpa menoleh ke arah saya. Dia kemudian melesat maju, menerjang makhluk bermata merah dan bayangan-bayangan hitam lainnya untuk memberikan saya waktu melarikan diri. Pertempuran gaib yang sangat dahsyat terjadi di dalam rumah yang sedang terbakar hebat tersebut, menciptakan gelombang energi yang merontokkan seluruh dinding rumah. Saya memaksakan diri untuk berdiri, mengabaikan rasa sakit yang luar biasa di seluruh tubuh saya akibat luka bakar dan hantaman fisik sebelumnya. Saya berlari menuju dinding di sebelah kanan yang ditunjuk oleh Reno, di mana jilatan api di area tersebut tampak berwarna hijau keunguan yang aneh. Tanpa memedulikan keselamatan diri lagi, saya melemparkan seluruh berat tubuh saya untuk menabrak dinding kayu tua yang sudah mulai rapuh terbakar tersebut. Hantaman pertama membuat bahu saya terasa bergeser, namun struktur dinding itu mulai retak dan mengeluarkan suara derit yang menjanjikan jalan keluar. Dari arah belakang, saya bisa mendengar suara jeritan pilu Reno saat tubuh gaibnya mulai terkoyak oleh keker hitam makhluk kegelapan itu. Air mata saya mengalir deras bercampur dengan keringat, memikirkan pengorbanan luar biasa yang dilakukan sahabat saya demi keselamatan hidup saya. Saya mundur beberapa langkah, lalu dengan meneriakkan nama Reno sekuat tenaga, saya kembali menerjang dinding retak tersebut dengan sisa energi terakhir. Dinding kayu itu akhirnya hancur berantakan, dan tubuh saya terlempar keluar dari dalam rumah, berguling-guling di atas semak-semak belukar yang basah oleh air hujan. Udara segar malam hari langsung menyerbu masuk ke dalam paru-pari saya, membuat saya tersedak dan berdute hebat di atas tanah. Di belakang saya, rumah tua itu kini telah sepenuhnya dilalap oleh kobaran api raksasa yang membubung tinggi hingga ke langit. Malam yang gelap, ada suara lekon kecil terdengar dari dalam bangunan, diikuti oleh runtuhnya struktur atap rumah yang megah itu dalam satu waktu. Saya mencoba membalikkan tubuh saya yang lemas untuk melihat ke arah rumah yang sedang terbakar. Habis tersebut dengan perasaan yang sangat hancur. Di antara kobaran api yang membara, saya melihat siluet arwah Reno berdiri tegak, sambil tersenyum sangat tulus ke arah saya untuk yang terakhir kalinya. Dia melambaikan tangannya perlahan, dan seiring dengan runtuhnya seluruh sisa bangunan rumah tua itu, siluetnya pun perlahan menghilang menyatu dengan kepulan asap hitam. Kutukan rumah tua itu akhirnya patah, dan jiwa sahabat saya kini telah terbebas dari ikatan gaib yang menyiksanya selama ini. Saya tergeletak lemas di atas tanah basah, kehilangan kesadaran karena tubuh saya sudah tidak mampu lagi menahan rasa sakit dan kelelahan yang luar biasa. Ketika saya terbangun, saya sudah berada di dalam kamar perawatan rumah sakit dengan selang infus yang menancap di tangan kiri saya. Ibu saya duduk di samping tempat tidur sambil menangis terharu melihat saya akhirnya membuka mata setelah koma selama 3 hari berturut-turut. Tim medis mengatakan bahwa saya ditemukan oleh warga sekitar dalam keadaan tidak sadarkan diri di dekat.
puing-puing rumah tua yang hangus terbakar di ujung jalan. Mereka menganggap saya sangat beruntung karena bisa selamat dari kebakaran hebat yang menghancurkan seluruh bangunan. Tua misterius tersebut dalam waktu 1 malam saja. Saya hanya bisa terdiam, tidak mampu menceritakan kebenaran yang sesungguhnya karena tahu tidak akan ada satu orang pun yang mempercayainya beberapa minggu setelah saya keluar dari rumah sakit. Saya memutuskan untuk mengunjungi kembali makam Reno yang berada di pemakaman umum kota. Suasana pemakaman sore itu sangat sunyi. Hanya ada suara gesekan daun-daun pohon, kamboja yang ditiup angin sepoi yang sejuk. Saya berdiri di depan gundukan tanah merah yang kini sudah mulai ditumbuhi oleh rumput-rumput hijau yang rapi di atas permukaannya. Saya merogoh saku celana dan mengeluarkan kalung perak milik Reno yang berhasil saya bawa keluar dari rumah tua. Terkutuk malam itu, saya meletakkan kalung itu di atas batu nisan marmernya yang putih, dengan tangan yang kembali bergetar pelan karena ingatan malam itu. Terima kasih, Reno. Kau telah menyelamatkan hidupku meskipun kau sendiri harus menderita. Bisik saya dengan suara yang serak menahan tangis yang mendalam. Tiba-tiba, embusan angin yang sangat dingin bertiup melewati tengkuk leher saya, membawa aroma wangi bunga melati yang sangat menenangkan hati. Saya tersenyum kecil, tahu bahwa itu adalah tanda dari Reno, bahwa jiwanya kini sudah berada di tempat yang jauh lebih baik dan tenang di alam sana. Saya berbalik dan melangkah meninggalkan area pemakaman dengan perasaan yang jauh lebih lega dibandingkan beberapa minggu yang lalu. Saya mengira bahwa seluruh teror supranatural yang mengerikan itu telah benar-benar berakhir sepenuhnya dari kehidupan saya. Namun, kenyataan pahit dari dunia. Supranatural tidak pernah sesederhana dan seindah apa yang dibayangkan oleh pikiran manusia biasa. Malam harinya, tepat pada jam 12 malam, saya terbangun dari tidur karena merasakan suasana. Kamar saya mendadak berubah menjadi sangat dingin. Saya mencoba menyalakan lampu kamar melalui sakelar di dinding. Namun aliran listrik di rumah saya tampaknya sedang padam secara mendadak. Aroma busuk yang sangat saya kenal perpaduan tanah baza dan bangkai yang membusuk tiba kembali menyeruak, memenuhi seluruh ruangan kamar tidur saya yang sempit. Jantung saya seketika berdegup kencang hingga dada saya terasa sangat sakit, memicu kembali trauma mendalam dari malam mengerikan itu. Ponsel saya yang berada di atas meja nakas tiba-tiba bergetar pelan. Layarnya menyala terang membelah kegelapan kamar dengan cahaya putih yang statis. Sebuah pesan singkat masuk dari nomor yang tidak dikenal. Namun isi pesannya langsung membuat seluruh darah di tubuh saya terasa membeku seketika. Kau pikir kau sudah bebas. Kami hanya melepaskan sahabatmu, bukan dirimu. Kami akan datang malam ini, begitu bunyi pesan yang tertulis di layar ponsel. Saya menatap layar itu dengan mata melotot ngeri. Sementara dari arah bawah tempat tidur saya, terdengar suara derit kuku tajam yang mulai mencakar lantai kayu secara perlahan. Saya menyadari dengan keputusasaan yang teramat sangat bahwa ritual malam itu tidak pernah benar-benar batal, melainkan hanya tertunda untuk sementara waktu. Entitas jahat bermata merah dari ruang bawah tanah, rumah tua itu, tidak pernah musnah terbakar oleh api duniawi yang saya sulut. Mereka kini telah menemukan jalan menuju ke rumah saya, menggunakan sisa energi gaib yang masih menempel di dalam tubuh. Saya semenjak malam itu, kegelapan pekat mulai merayap naik dari ujung tempat tidur, membentuk siluet tangan-tangan hitam berukuran besar yang siap untuk merenggut nyawa saya. Teror yang sesungguhnya baru saja dimulai, dan kali ini tidak akan ada lagi arwah Reno yang datang untuk menyelamatkan jiwa saya dari cengkeraman abadi mereka.